Melinda masuk ke dalam rumah Bian dan sedikit terkejut melihat foto keluarga Bian yang terpajang di ruang tamu rumah. Benar saja wajahnya mirip dengan mendiang istri Bian, Mami Zizi. Wajar saja Zizi menyangka dia Mami. Tapi setahu Melinda dia tak punya kembaran ataupun keluarga lainnya, dia anak tunggal. Melinda masuk ke dalam kamar Zizi melihat Zizi yang sedang dipeluk oleh Bu Maria dalam keadaan menangis membuat Melinda menjadi iba. Melinda segera mendekat. Mami panggil Zizi melepaskan pelukan omanya dan berbalik memeluk Melinda. "Sayang, kenapa menangis?" tanya Melinda mengusap kepala Zizi lembut membuat bocah itu menghentikan tangisannya. "Zizi takut, Mi, perempuan itu. Hus. Ayo Mami temani tidur," potong Melinda mengangkat tubuh bocah perempuan itu dan membaringkannya. Didekapnya tubuh Zizi dan ditepuknya pelan bokong bocah itu dengan kasih sayang membuat Zizi menguap. Bian terus memandang ke arah Zizi dan Melinda. Zizi benar-benar membutuhkan sosok Mami, dari kecil dia tak merasakan kasih sayang seorang ibu. Maria menarik tangan Bian untuk keluar dari kamar Zizi, agar Melinda tak merasa canggung. Maria berharap Zizi bisa mengunci Melinda agar bisa terus bersamanya. Maria merasa menyukai Melinda untuk menjadi menantunya. Pagi ini Melinda sudah menyiapkan sarapan untuk keluarga Bian. Meskipun hanya sederhana tapi masakan Melinda cukup enak, mungkin karena dulunya dia sudah terbiasa hidup mandiri. "Mami," panggil Zizi memekik dari kamarnya membuat Melinda kaget dan segera berlari ke arah kamar. "Kenapa sayang?" tanya Melinda cemas. "Mami jangan pergi. Mami di sini, jangan takut," bujuknya pada Zizi. Bocah perempuan ini benar-benar tak mengizinkan Melinda pergi darinya. Bagaimana bisa bekerja kalau begini, batin Melinda? Bukan dia tak mau berada di dekat Zizi, suka. Melinda sangat suka dengan bocah ini tapi dia harus bekerja. "Lin, hari ini tidak usah kerja, izin saja." "Zizi tak ingin pisah dari kamu," ujar Bu Maria. "Tapi Bu, pekerjaan saya cukup banyak. Lagi pula Pak Bian akan keteteran jika jadwalnya tidak disusun," jelas Melinda. "Ada Samuel. Lagi pula ini juga karena anaknya." "Jangan terlalu takut," jawab Bu Maria. Melinda tak bisa lagi membantah karena apa yang dikatakan Bu Maria ada benarnya. Ini semua kemauan putri yang punya perusahaan. "Baik, Melinda tak bekerja hari ini. Zizi tak ingin ditinggal," ujar Bu Maria sambil menemani Bian makan. "Kenapa Ma? Kan ada Mama." "Melinda harus bekerja," protes Bian yang seolah tak ingin juga ditinggal Melinda. "Tapi ini kemauan Zizi, Bay, apa salahnya hanya hari ini?" "Bagaimana kalau saya bekerja membawa Zizi?" tawar Melinda yang tak enak hati pada Bian karena tak masuk kerja. "Itu lebih baik," jawab Bian cepat. Bu Maria melirik ke arah Bian yang menatap Zizi. Dia tahu arti tatapan Bian tersebut menyimpan rasa suka tapi belum bisa mengatakannya. "Bersiap, kita berangkat bersama," ucap Bian berdiri dan berjalan melenggang ke arah luar. Melinda segera menyiapkan dirinya dan Zizi. Seperti suami istri sungguhan Melinda berjalan dengan Bian dan di tengah-tengah mereka ada Zizi. Jika yang tidak tahu melihat mereka seperti keluarga bahagia. "Jika aku dan Mas Dani begini di tengah-tengah kami ada anak, sudah pasti rumah tangga kami akan bahagia," batin Melinda yang terkadang masih mengingat Dani, lelaki yang sudah mengkhianatinya. "Mi," panggil Zizi yang melihat Melinda bengong di depan pintu lift. "Ya." Melinda tersentak kaget dengan panggilan Zizi. Buru-buru dia masuk ke dalam lift. Untung saja tidak ada yang melihat karena lift tersebut memang diperuntukkan buat Bian dan petinggi di kantor saja. Untuk karyawan ada lift khusus. "Ada masalah?" tanya Bian pelan seperti berbisik. Tidak, jawab Melinda sambil menggelengkan kepalanya cepat. Dia tidak ingin siapapun tahu kalau dia sedang memikirkan mantan suaminya Dani. "Sayang, kamu duduk di sini ya. Mami kerja dulu," ucap Melinda pada Zizi yang didudukan di sofa.
Zizi seperti anak ayam yang patuh pada induknya. Jika dengan Zizi, malahan dia lebih patuh pada Melinda daripada Bian papinya. Seminggu berlalu. Sudah beberapa hari ini Melinda sering bolak-balik menginap di rumah Bian, karena permintaan Zizi dan Maria. Melinda sendiri tak bisa menolaknya. Tadi Aira memberikan sepucuk surat dari pengadilan agama yang diantar ke kosnya. Karena sudah beberapa hari Melinda jarang di rumah, Aira menghubunginya dan mereka janjian. Antara sedih dan senang Melinda saat ini, di balkon kamar Zizi Melinda menitikkan air matanya menatap surat cerai yang sudah resmi keluar. Saat ini dia benar-benar menjadi janda. Kenangan beberapa tahun silam terlintas di benaknya. Kenapa Tuhan mempermainkan dirinya seperti ini? Apa salahnya sehingga tak berhak bahagia? Di sisi lain dia merasa lega sudah terbebas dari Dani. Melinda terbengong seperti orang yang tak semangat hidup. Melinda panggil Bu Maria tapi Melinda tak menyahut, seakan-akan tuli. Mel. Panggil Bu Melinda lagi dengan menggoyangkan tubuh Melinda pelan. Bu. Jawabnya kaget. Kamu kenapa Mel? Seperti orang linglung gitu? Tanya Bu Maria. Melinda menggeleng pelan tapi Bu Maria dapat menangkap gelagat tak bersemangat dari Melinda dan memegang selembar kertas putih. Bu Maria mengambil tanpa permisi dari tangan Melinda, membacanya dan tersenyum tipis. Kamu bebas, ucap Bu Maria dan dijawab anggukan pelan oleh Melinda. Lin, bangkit. Kamu perempuan kuat, tunjukkan pada mantan suamimu kalau kamu berhak bahagia. Tak ada yang tak mungkin jika Tuhan berkehendak. Lin. Bu Maria memberikan semangat pada Melinda. Apa aku bisa, Bu? Tanya Melinda tak percaya diri. Bisa, pasti bisa. Ibu yakin kamu bisa Lin, kamu perempuan hebat. Kamu perempuan kuat. Bu Maria memeluk tubuh Melinda yang terlihat gemetar menahan tangis. Mami. Panggil Zizi mendekat pada Melinda yang sedang menitikkan air matanya. Kenapa Mami menangis? Tanya Zizi sambil mengusap pipi Melinda. Tidak apa-apa sayang, Mami hanya takut. Takut kenapa? Tanya bocah itu bingung. Takut menjauh dari kamu, jawab Melinda tersenyum tipis tanpa dia sadari kalau saat ini dia sudah jatuh hati pada bocah perempuan itu dan tak bisa menjauh. Zizi anak Mami dan kita tetap akan bersama, jawab Zizi polos sambil memeluk tubuh Melinda. Bu Maria menarik nafas panjang, dia ingin sekali Melinda menjadi menantunya tapi dia juga tahu saat ini Melinda sedang trauma, sudah pasti sulit untuk menyembuhkan traumanya itu. Semoga dengan adanya Zizi Melinda bisa membuka kembali hatinya yang sudah hancur.